seren, yaswarum ayedi, rum yabaroro, yakain mundawa. Wo ine saneriwe saniraro, sapropine su Papua. Sekilas, pikiran melayang dan sebuah lukisan elok pun terbayang. Lautan lepas dengan pulau-pulau karang yang tersusun rapi menyambut ikan-ikan yang berenang ceria. Langit biru berpadu indah dengan riak ombak yang menyisir pasir putih di tepian pantai. Udara segar bertiup riuh menjamin kesejukan alami khas hutan tropis yang hijau. Dari dalam air, ikan-ikan cantik menghiasi karang. Menari gemulai bagaikan serpihan pelangi yang hidup di dasar laut. Tempat ini nyata adanya. Bukan hanya sekedar nama, ia adalah puisi yang ditulis oleh alam sang mutiara di ujung Papua, Raja Ampat. Mentari perlahan menampakkan sinarnya, memberikan sejuta harapan bagi jiwa-jiwa kecil untuk mengejar impian. Hembusan angin bertiup kencang, terdengar hingga berbagai penjuru, membangkitkan semangat untuk menjalani kehidupan. Langkah kaki menapak dengan pasti, menuntun setiap jiwa yang tak kuasa mengagumi karya agung Sang Kuasa. Selamat datang di Kampung Saporkren, permata kecil yang menyimpan kekayaan alam dan budaya yang tak ternilai. Tempat yang nyaman dan hangat membuat setiap jiwa ingin singgah lebih lama.
Saporkren merupakan salah satu kampung yang terletak di distrik Waigeo Selatan, Raja Ampat, Papua Barat. Desa ini menjadi gerbang sunyi menuju keajaiban ekowisata Raja Ampat. Kampung Saporkren ini kalau diberikan nama kampung atau kampung Saporkren ini dijelaskan dengan kampung nama bahasa Indonesia itu salah satu tanjung yang miring. Sebagaimana kalau dilihat dari laut, posisi letak daripada kampung ini dalam posisi tanjung yang sangat miring sekali sehingga diberikan nama Kampung Saporkren. Kehidupan masyarakat Kampung Saporkren berjalan perlahan mengikuti irama alam. Mereka hidup berdampingan dengan alam dan sesama, saling mengenal, saling menjaga, dan saling membantu. Para bapak ke laut atau kebun, para ibu menyiapkan makanan, menganyam, atau bercengkrama dengan sesama. Anak-anak bermain bebas di alam terbuka, belajar tentang kehidupan bukan hanya dari sekolah, tetapi dari apa yang mereka lihat dan alami setiap hari. Kehidupan mereka sehari-hari sebagai nelayan, bahkan juga sebagai petani. Namun kehidupan petani mereka juga tidak menetap. Bahkan mereka sebagai petani, bahkan juga mereka pindah lagi sebagai nelayan. Laut bukan sekedar pemandangan indah. Laut bagaikan jantung kehidupan bagi mereka. Oleh karena itu, mayoritas mata pencaharian masyarakat Kampung Saporkren adalah sebagai nelayan. Mereka berangkat ke laut dengan perahu kayu sederhana, membawa harapan untuk hari ini dan esok. Di tepi perairan Raja Ampat yang kaya, Laut Saporkren menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Airnya jernih, terumbu karangnya terjaga, menjadi rumah bagi ratusan spesies ikan, penyu, dan biota laut lainnya. Selain laut, hutan juga menjadi paru-paru masyarakat Saporkren. Ia menjaga kesegaran udara, kestabilan iklim, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Tak hanya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, laut dan hutan di Kampung Saporkren juga menyimpan potensi besar untuk ekowisata. Kampung Saporkren ini Raja Ampat ini boleh ada dalam dunia pentas dunia, yaitu dunia pariwisata. Namun pada saat yang ada ini, Kampung Saporkren ini boleh terkenal dengan wisata alam yang bagus, yaitu spot laut, spot burung, bahkan hoparaya, homestay yang ada. Lautnya yang jernih menjadi daya tarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Wisatawan datang untuk snorkeling, diving, atau menyusuri perairan dengan perahu, menikmati panorama bawah laut yang belum banyak disentuh. Hutan di Kampung Saporkren juga menjadi daya tarik wisatawan. Wisatawan dapat menyaksikan kecantikan burung cendrawasih melalui sport birdwatching atau sekedar menelusuri alam yang masih asri dan menikmati senja. Berkembangnya kampung wisata Saporkren bermula dari inisiatif masyarakat untuk membangun homestay yang ramah lingkungan. Saporkren bukan sekedar tempat berkunjung, tapi juga tempat untuk belajar, merasakan, dan menghargai kehidupan menyatu dengan alam. Kuliner khas Papua dan kerajinan tangan dari alam menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan wisata.
Para ibu dan pemuda kampung berkarya melalui kerajinan dari bahan alam dan melestarikan kuliner lokal. Mereka memanfaatkan serat kayu untuk membuat kerajinan tangan Kapowen, yaitu tas tradisional Raja Ampat yang merupakan simbol budaya dan identitas masyarakat Raja Ampat. Daun sagu juga dimanfaatkan menjadi atap rumah atau homestay yang dianyam dengan penuh kesabaran. Setiap helai daun dipilih, dijalin, dan dirangkai hingga menjadi atap yang kuat dan tahan lama. Selain kerajinan, kuliner khas juga tersaji di Kampung Saporkren. Papeda sagu yang dimasak dengan sepenuh hati menjadi makanan pokok yang disantap bersama ikan kuah kuning. Olahan keripik pisang juga menjadi makanan khas yang bisa dijadikan buah tangan wisatawan yang berkunjung ke Kampung Saporkren. Mau cobain keripik pisang dari khas Desa Saporkren. Enak banget guys ternyata. Budaya dan tradisi Kampung Saporkren tumbuh dan dipelihara sebagai warisan tak benda. Anak-anak, pemuda, hingga orang tua bersatu padu melestarikan budaya Papua berupa kreasi seni musik tradisional di Kampung Saporkren melalui sebuah sanggar bernama Sanggar Mankonbon. Sanggar Mankonbon itu sanggar kreasi atau sanggar kreatif. Di dalamnya saya berperan sebagai pelatih tari dan juga sebagai manajer di sanggar tersebut. Sedangkan saudara-saudara saya yang lainnya, mereka itu sebagai pelatih musik dan juga sebagai pengurus lainnya. Sanggar Mankonbon terkenal dengan seni musik, yaitu musik bambu. Musik bambu sendiri saya kurang tahu di luar Kampung Saporkren, tapi yang saya tahu untuk di Raja Ampat sendiri musik bambu hanya di Sanggar Mankonbon yang kita lestarikan, itu yang menjadi salah satu daya tarik di Sanggar Mankonbon sendiri. Selain musik bambu, kita kolaborasi musik-musik lainnya seperti gitar, ukulele, stand bass, tifa, dan juga musik-musik modern yang sekarang seperti keyboard dan lain-lain. Alunan alat musik membuat decak kagum bagi siapapun yang mendengarnya. Bambu-bambu yang disusun menjadi semacam kulintang panjang, dilengkapi dengan tifa, ukulele, gitar, dan suling, mengiringi nyanyian indah lagu khas Papua. Tarian tradisional juga tersaji di Kampung Saporkren. Setiap geraknya membuat setiap jiwa berdecak kagum, melihatnya memanggil setiap jiwa untuk singgah. Tarian adat Papua tampil di setiap penyambutan tamu, pesta kampung, atau acara penting. Di sini kami ada penyambutan injak piring. Injak piring itu artinya kami di sini alam Saporkren dan juga masyarakat Kampung Saporkren menerima kakak-kakak semua untuk hadir bersama-sama dengan kami di Kampung Saporkren. Kebudayaan di Kampung Saporkren ini memang harus dilestarikan. Yang pertama untuk saya, yang saya lihat untuk zaman sekarang ini, anak-anak muda umuran saya bahkan yang di bawahnya saya itu sudah terpengaruh dengan budaya orang luar, mulai dari cara berpakaian. Contohnya seperti begini, kita anak-anak muda sekarang saja berpakaian seperti saya begini di daerahnya saya sini atau di kampung sini, jarang sekali, belum tentu semuanya bisa mau berpakaian seperti saya atau berpakaian adat. Ada yang karena katanya malu atau karena sudah besar jadi malu untuk berpakaian adat yang terbuka, contohnya seperti begini. Nah itu yang sebenarnya sangat disayangkan sekali untuk kita pemuda-pemudi yang ada di Kampung Saporkren sini atau bahkan ada di Raja Ampat.
Budaya di Kampung Saporkren dijaga bukan dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan sehari-hari. Mari tong semua, anak pemuda-pemudi dan juga anak siapapun itu yang ada di Raja Ampat, khususnya yang ada di Kampung Saporkren, mari tong sama-sama lestarikan tong punya budaya ini, biar tong punya budaya ini tidak akan pernah hilang, tong punya budaya ini tetap ada untuk saya, untuk ko, dan untuk tong semua. Kampung Saporkren memiliki landscape yang menakjubkan, potensi yang menjanjikan, serta budaya yang menawan. Namun di balik semua itu, Kampung Saporkren tidak luput dari tantangan. Keterbatasan akses jalan dan ancaman perubahan iklim menjadi hambatan. Tapi harapan terus tumbuh melalui semangat gotong royong dan dukungan dari berbagai pihak. Kampung Saporkren bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga warisan budaya yang harus dijaga. Mari kita jaga Saporkren dengan tidak merusak alam, menghargai budaya, dan saling menghormati sebagai sesama penjaga kehidupan. Menjaga Saporkren berarti menjaga masa depan untuk anak cucu nanti, agar mereka masih bisa melihat keindahan ini dan bangga berkata, "Inilah rumah kami."